Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami ingin mengerjakan tugas desain sistem mekatronika yaitu tugas pick and place. Pertama, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Abdullah dengan NIM 42123011043 dan teman saya. Dimas Pritya Nugraha dengan NIM 4212301052. Oke, jadi sini kami akan menjelaskan flowchart, sistem kerja, kemudian program, ada juga electrical dan juga bill of material. Jadi pertama saya akan menjelaskan flowchart, uh, kemudian desain di Factorio-nya atau sistem kerjanya, kemudian program. Jadi yang pertama kita lihat di Factorio pertama terlebih dahulu. Jadi sini kami sudah membuat uh, desain pick and place menggunakan robot 3 aksis dan juga menggunakan 3 konveyor dan juga ada sensor ketinggian. Kemudian ada panel yang terdiri dari 2 indikator start dan stop dan juga ada tombol start dan stop button. Di sini ada konveyor untuk keluar, kemudian ada slider dan juga ada tempat untuk menadahnya. Kemudian ada konveyor keluar juga ini untuk barang yang terdeteksi high, yang di sini untuk barang yang terdeteksi low. Oke, jadi kita lihat dari sistem flowchart dari cara kerjanya. Jadi apabila tombol start ditekan, maka conveyor in, start, dan juga objek akan bergerak. Jadi apabila, uh, oke di sini sudah saya start, masih mati. Jadi apabila tombol start dipencet, maka conveyor in akan bergerak sesuai dengan flowchart. Kemudian apabila beam sensor terdetek, dia terbagi menjadi 2 siklus. Apabila satu sensor, maka dia akan masuk ke siklus yang low. Apabila 2 sensor yang terdeteksi, maka akan masuk ke siklus yang high atau barang yang tinggi. Kita lihat di sini sudah bergerak, artinya apabila tulisannya sudah kuning artinya sudah bergerak. Apabila kita berikan barang, ini low, maka akan terdeteksi low. Kita pause sebentar. Ya, ini. Kita lihat tadi karena dia terdeteksi satu sensor, maka conveyor in akan stop tadi. Mana tadi? Conveyor in akan stop. Kemudian conveyor out akan start, akan jalan. Dan robot akan menaruh barang yang low tadi itu ke conveyor yang low, kemudian ada timer 5 detik, kemudian conveyor out-nya mati. Dan ke sini apabila tombol stopnya dipencet atau enggak, maka dia akan terus berulang naik ke atas lagi sampai beam sensor terdeteksi lagi. Kita coba lagi. Apabila ada barang lagi, ini barang yang high, bentar, barang yang low dulu. Barang yang low, terdeteksi low saja, maka sensor conveyor masuk akan berhenti dan conveyor keluar yang low akan jalan. Oke, setelah robotnya menaruh, maka akan menjalankan timer 5 detik, kemudian untuk mematikan conveyor low-nya. Oke, nah itu tadi apabila low, nah apabila high, maka robot akan taruh ke conveyor yang keluar yang high, dengan siklus yang sama. Timer 5 detik, setelah itu conveyor masuk akan jalan lagi, sesuai dengan dari flowchart-nya sini. Nah, apabila tombol stop ditekan, maka dia akan stop. Stop. Sampai tombol start ditekan lagi, maka siklus akan berjalan lagi dengan looping. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan program. Di sini belum ini, Pak.
Oke, jadi sini penjelasan dari program. Yang pertama PB start itu set M0, PB stop untuk ngereset M0 itu normal. Jadi set M0, coil M0 itu untuk menandakan bahwa program itu berjalan. Kemudian di sini ada logika apabila indikator start menyala maka indikator stop mati dan sebaliknya. Oke, lanjut di sini jadi coil M0 tadi itu untuk menyalakan indikator start, kemudian untuk menyalakan konver masuk pertama kali tadi itu. Kemudian di sini ada konver keluar dan keluar low, keluar high itu kita kasih kondisi di depannya. Jadi apabila uh, barang tadi di sini ya, di sinilah. Jadi itu di sini adalah kondisi untuk mendeteksi barang itu barang low atau barang high. Oke, jadi apabila ini yang di rung 31 ini adalah barang low, maka dia akan ngeset coil M50 dan M50 akan ngeset timer timer 50. Nah, jadi timer 50 di sini akan menyala, kemudian konveyor masuk ini akan mati karena sudah dikasih kondisi di sini apabila timer 50 menyala, maka konveyor masuk akan berhenti. Jadi apabila T50 yang menyala, maka konveyor keluar low aja yang menyala, bukan konveyor keluar high. Tapi sebaliknya kalau barang high yang terdeteksi, maka konveyor keluar high yang akan berjalan. Tetapi konveyor masuk akan berhenti. Nah, kemudian selanjutnya masuk ke logika sekuensial. Jadi sini T50. Jadi ini logika apabila barang low. Jadi apabila T50 menyala, maka akan menggerakkan Z aksis. Jadi nilai 6 ke Z aksis. Bisa kita praktikkan. Jadi sini ada, kita buka. Nah ini. Jadi dia akan ngeset ke 6. Apabila ada barang. Barang yang low ya. Barang yang low, maka dia akan set ke 6. Kita lihat di sini. Nah, ya dia set ke 6. Oke. Oke, selanjutnya apabila sudah 6, maka dia akan nge-grab. Seperti tadi udah dipraktikan, dia akan nge-grab. Oke, dia ke-grab. Dan juga dia akan rotate. Setelah dia nge-grab, maka dia akan ini ya, menaikkan Z axis-nya lagi jadi 0. Tadi kan 6 sudah diturunkan, maka dia akan naik lagi. Kemudian apabila sudah Z axis-nya sudah 0 kembali, maka dia akan set counterclockwise karena konveyor keluar itu ada di kirinya robot. Nah, kalau sudah kita set counterclockwise, maka kita akan ngeresetnya lagi agar kita bisa menggunakan clockwise-nya lagi. Di sini saya beri timer 20 detik agar aman. Kemudian kita menurunkan sedikit Z aksisnya tadi agar barang tidak terlalu terbanting saat dilepas. Nah, saat posisi sudah di 2, maka dia akan melepas barangnya atau ngereset grabnya. Nah, apabila grab sudah direset, maka dia akan kembali lagi ke 0 lagi di sini. Saya berikan lagi 0 lagi Z-aksisnya agar di arm itu naik lagi. Kemudian apabila sudah 0 lagi, maka posisi arm robot itu akan kembali ke awal, yaitu clockwise. Kembali ke posisi idle, posisi sekarang ini. Itu untuk logika yang low. Yang high juga sama sebenarnya. Cuman bedanya Z-aksisnya itu kalau yang high itu kita berikan 5 aja, tidak terlalu ke bawah karena dia akan menabrak ke barang yang besar. Karena dia kan barangnya lebih tinggi. Nah, di situ aja bedanya. Kemudian saat melepasnya juga, melepasnya kita cuma memberikan nilai 0,5 saja. Kalau yang tadi kan sebelumnya kita hanya memberikan nilai 2 tadi ya, melepasnya. Tapi di sini hanya 0,5, agar turun dikit saja. Kemudian dia akan melepas lagi seperti tadi, sama aja. Dan juga bedanya di clockwise-nya ini ya. Kalau yang tinggi dia pertama kali mutar ke kanan, ke clockwise, kemudian setelah selesai dia akan memutar counter clockwise ke kiri lagi, kembali ke idle.
Udah, seperti itu saja dari penjelasan program. Selanjutnya penjelasan dari elektrikal dan juga eh, bill of Bill of materialnya akan material. dijelaskan oleh teman saya. Terlihat? Apakah terlihat? Sudah. Oke. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan elektrikal dari tugas pick and place ini. Seperti biasa kami menggunakan PLC Mitsubishi FX5U dan juga tadi ada PB Start, PB Stop. Sebelum itu di sini kita tambahkan MCB satu fasa sebagai pengaman dari rangkaian ini. Kemudian ini ada power supply eksternal 24 volt untuk memberikan sumber pada inputan-inputan dari PLC. Oke, selanjutnya kita masuk ke COM yang digunakan. Di sini ada PB start, yaitu X0, kemudian ada PB stop, ada X1, dan juga ada dua sensor ketinggian tadi. Ada yang low di BIM 8, dan juga ini terhubung kepada X0, X1 ini X2, kemudian BIM 7 yang high di X3. Ini untuk inputnya kami menggunakan 4 buah inputan, 2 tombol dan juga 2 sensor tinggian. Kemudian pada output atau Y, pertama yaitu adalah COM-nya di sini kami berikan 0 volt sehingga pada komponen membutuhkan 24 volt. Yang pertama pada Y0 ada indikator start, Y1 ada indikator stop. Kemudian Y01, Y2 ada K1 yang berfungsi untuk memberikan sinyal kepada motor konveyor masuk K1. Kemudian ada K2 yang memberikan sinyal kepada konveyor out untuk barang objek yang low. Kemudian ada K3 untuk memberikan sinyal kepada konveyor output yang high. Kemudian pada COM selanjutnya yaitu COM 1 ada stop bladder. Ini stop bladder itu ialah agar ketika barang masuk tidak jatuh barangnya, jadi di stop. Pada ini dia masuk kepada Y berapa nih? COM 0, 0, 1, 2, 3, 4, Y6 stop bladder. Kemudian ada CW, coil CW yaitu untuk memberikan sinyal kepada motor yang terdapat untuk menggerakkan robot pick and place posisi clockwise dan counterclockwise. Kemudian ada di Y10 ada kontak untuk grab mengambil objek. Kemudian di sini karena kami menggunakan sinyal analog pada Z dan X aksis supaya bisa presisi pergerakan robotnya. Jadi di sini saya menambahkan analog output modul di mana pada V4 dan V3 kami hubungkan Z aksis dan juga X aksisnya. Oke, kemudian pada rangkaian dayanya bisa dilihat di sini semuanya kami menggunakan motor satu pasang, yaitu ada K1 conveyor masuk, kemudian ada K2 conveyor keluar yang low, kemudian K3 untuk conveyor keluar yang high, kemudian ada Z aksis dan juga X aksis. Oke, di sini ada MCB satu pasang sebagai pengamannya juga. Kembali ini dia tadi rangkaian elektrikalnya. Oke, setelah saya menjelaskan elektrikal, berikut merupakan rincian dari perkiraan estimasi harga-harga dari komponen-komponen maupun mekanikal yang kami gunakan. Jadi di sini pertama tadi kami ada menggunakan konveyor panjangnya 4 meter sebanyak 3 buah, yaitu untuk masuk.
keluar 2 buah. Kami sudah mencari sumber dari Google. Satu konveyor itu harganya sekitar 10 juta. Jadi perkiraan totalnya itu 30 juta. Nah, untuk panel box ini ukuran 50 kali 40 kali 20. Kami buat 1 buah. Perkiraan harga dari sumber Google yaitu 600.000. Kemudian ada sensor ketinggian tadi infrared 1 buah. Kami perkiraan dari Google sumbernya 3 juta. Kemudian ada lampu indikator 2, start dan juga stop. Satunya 30.000 sehingga totalnya 60.000. Kemudian ada push button juga yaitu start dan stop. eh, 2 buah. 1 buahnya itu sekitar 70.000 sumber dari Google. Jadi totalnya 140.000. Kemudian kami cari robot pick and place yang 3 aksis, sumbernya dari Google 1 buah, yaitu perkiraan harganya 17 juta. Kemudian ada conveyor slider ini yang kanan kiri tadi, ada 2 buah, perkiraan harganya 4.500.000 hingga 9 juta totalnya. Jadi perkiraan total project yang kami buat ini sekitar totalnya 59.800.000. Oke, mungkin itu saja dari saya tentang bill of material dari project ini dan juga elektrikalnya. Sekian, terima kasih Faris. Oke, sekian dari penjelasan tugas desain sistem mekatronika kami tadi tentang pick and place. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.